Ada cerita apa nih? Kayaknya udah waktunya nih, Pak. Waktu apa? Nikah, Pak. Siapa yang nikah? Ente. Apa aja pengen nambah belon? Ya Allah, Pak. Tar dulu, Pak. Ya Allah, ente dari ujung rambut sama ujung kaki masih bau kencur. Cariin ya, Pak. Ya udah, insyaallah deh. Abah cari buat abah dulu deh ya. Ya, tar dulu dong. Elah. Kenapa lagi? Gini, Ustaz. Aneh punya keluhan nih, Ustaz. Orang tua nggak semangat, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya Allah, ente astagfirullahaladzim. Gimana bisa ente bilang orang tua nggak semanhajin? Kenapa Iya, ceritanya? Ustaz. Orang tua aneh masih apa ya? Masih ngelakuin bid'ah gitu, Ustaz. Nggak ada tuntunannya dari Nabi. Harus sholawat 1000 kali gitu. Kalau mau dapat mobil, kudu pakai kalung apa gitu. Biar katanya, nggak tahan bacok gitu. Apa komentar itu? Ngomong apa ke orang tua ente? Nggak boleh gitu. Itu bid'ah namanya. Nggak boleh, dosa ntar ya digituin, Ustaz. Jadi begini, harus tahu Pep ya, bahwa ke orang tua itu harus punya adab, ada akhlaknya, ada etikanya. Bahwa nggak boleh kita gampang-gampang karena orang tua kita masih awam misalnya, terus kemudian dengan gampang-gampangnya dikatakan nggak semanhaj, beda aliran. Apalagi ada sebagian malah sampai gampang-gampangin sampai mengatakan murtad, kafir lagi ke orang tuanya, na'udzubillah. Kan dia harus setidaknya sebagai seorang anak berterima kasih kepada orang tuanya. Orang tua yang sudah melahirkan, yang sudah memberikan mendidik. Ente jadi ngerti agama, kan orang tua yang biayain sampai itu sekolah di kota begini. Ya kan? Nah, jadi kita harus melihat suri toladan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Abu Hurairah, ibunya itu kafir, bukan lagi nggak semanhaj, kafir. Nah, ini Abu Hurairah itu beliau pernah sekali waktu ngeluh ke Nabi SAW. Dia datang sambil nangis, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa? Ibu saya ini setiap hari saya dakwahin untuk masuk Islam, tapi ternyata tidak mau ya Rasulullah. Bahkan yang membuat kesal saya hari ini adalah dia mengucapkan suatu kalimat menghinamu. Menghina siapa? Menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Hurairah tidak dengan gayanya misalnya menyalah-nyalahkan orang tuanya, cuman beliau malah lari kepada Nabi SAW, menangis, menyampaikan hal itu, curhat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah kepada Nabi? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, tolong doakan orang tua saya supaya dapat hidayah. Nih, ya padahal kafir nih, ibunya kafir nih. Doakan orang tua saya untuk dapat hidayah. Maka Nabi SAW pun mendoakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Maka kemudian setelah itu tidak lama Abu Hurairah pulang. Kemudian Abu Hurairah mendengar ibunya lagi lagi mandi. Setelah itu ibunya menanyakan, siapa? Abu Hurairah. Maka anak, kata ibunya, tunggu dulu. Setelah ibunya keluar dari kamar mandi, beliau memakai hijabnya, beliau menyampaikan, wahai Abu Hurairah, persaksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung syahadat. Langsung syahadat ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah yang awalnya menangis, tadinya berangkat dari rumah menangis karena sedih, ini keluar lagi dari rumahnya menangis karena bahagia. Dia datang lagi ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, bergembiralah, bergembiralah. Kenapa wahai Abu Hurairah? Allah mendengarkan doamu, Allah mengabulkan doamu. Itu mengajarkan kepada kita, ya mendidik kita semuanya, bahwa jika kita memiliki orang tua yang berbeda akidah bahkan, ya bukan cuma beda manhaj, beda agama, beda agama. Allah berfirman di dalam surat Luqman, wa in jahadaka ada an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, diperintahkan syirik, dan itu menyuruh kita, mengajak kita untuk berbuat kesyirikan, fala tuti'huma. Jangan kamu mentaati kedua orang tuamu yang mengajakmu untuk berbuat kesyirikan. Tapi bukan berarti kemudian setelah orang tua itu mengajak anaknya, memerintahkan anaknya untuk berbuat syirik, bukan berarti kemudian kurang ajarlah kamu kepada orang tuamu, durhakalah kamu kepada orang tuamu. Bukan begitu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang ma'ruf. Di sini mengajarkan kepada kita, kalau orang tua kafir saja, kita muslim, orang tuanya kafir, non muslim, ya bukan seorang berakidah Islam, beragama Islam, dia memaksa kita untuk murtad, kita tidak boleh taat kepadanya dan harus bersikap baik kepadanya, tetap menggaulinya dengan cara yang baik, menghormati orang tua, memuliakan mereka. Ini kafir. Apalagi orang tua antum masih muslim,
Ya, walaupun kadang karena keawamannya, ketidaktahuannya mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang, itu adalah sesuatu yang wajar dan banyak terjadi di masyarakat kita. Harus didakwahi dengan sabar, tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Jangan sampai main vonis-vonis apalagi terhadap orang tua. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dosanya ke kita. Karena ketika kita menuduh seseorang dengan mengatakan, apalagi sampai mengkafirkan, mengatakan ahlul bid'ah, itu kalau benar iya, kalau enggak akan balik ke kita sendiri. Allahul musta'an. Hati-hati Beb ya. Pantesan Ustaz. Selama ini Anda ngomongin agama nggak pernah didengerin sama orang tua. Iya, memang harus seperti itu, harus dengan akhlak ngomongnya. Salah berarti Ustaz. Iya benar. Makanya sabar. Jangan terlalu buru-buru. Sabar, malah nyolek lu ngomel. Udah nih pisang makan tuh. Ntar aku mau ngomong abah aku dulu. Ngomongin apaan sih? Nikah. Gue pengen nikah, coy. Gue dong, kasih. Udah, ntar dulu. Biar Abah dulu aja deh. Waduh. Ya. Abah nikah dulu deh. Oh, nikah lagi. Gimana caranya? Ya begitu deh.